Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ruang vektor. Agak lama ini pertemuan ketiga di ruang vektor. Semoga kita selesai di definisi ruang vektor. Definisi ruang vektor kita ulang lagi, kita lihat bukunya bahwa ruang vektor ya adalah kumpulan dari atau himpunan vektor yang mempunyai dua operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Nah, operasi itu harus memenuhi sifatnya ada 10 sebenarnya ya. Tapi ada juga yang menyebutkan 8 karena dua sifat itu sudah termasuk dalam definisi, dalam uraian definisi seperti itu. Nah, kalau kita lihat definisi ruang vektor gitu ya, definisi ruang vektor. Nah, apa itu? Ada himpunan vektor. Himpunan vektor. Himpunan itu apa? Ya, kumpulan dari vektor-vektor, itulah himpunan vektor. Kemudian ada operasi. Operasinya apa di sini? Operasinya penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Kali skalar. Apa kali ya? Kali skalar. Itu saya sebut kali skalar. Ini kali skalar. Gitu. Kemudian operasi ini harus memenuhi satu. Kalau kita masukkan dua definisi itu dalam kalau dua sifat itu dalam definisi itu, operasi itu bersifat tertutup. Bersifat, kedua operasi tersebut bersifat tertutup. Apa itu tertutup? Kemarin belum kita bahas ya. Kemudian operasi itu memenuhi 8 syarat. Apa saja syarat itu? Masih ingat? 1, dia komutatif. Kita bagi ya, blok A itu operasi itu untuk operasi penjumlahan jumlah ya, operasi jumlah. 1 syaratnya apa? Komutatif. Tahu gimana komutatif itu? Kedua, maaf tadi ambil buku dulu. Kedua, asosiatif. Ketiga, apa? Ada unsur nol. Unsur nol. Ini operasi di penjumlahan ya. Berarti unsur nol terhadap operasi penjumlahan. Keempat, ada inverse penjumlahan. Inverse terhadap operasi jumlah. Jadi misalnya kita punya anggota V adalah anggota dari itu, maka akan ada min V, di mana V plus min V sama dengan min V plus V sama dengan 0. Kemarin sudah kita bahas kan, unsur nol itu apa? Nolnya vektor itu gimana gitu. Kita sudah bahas itu. Oke. Kemudian yang B itu mengenai operasi kali skalar ya, perkalian dengan skalar. Apa sifat dari kali skalar? 1,
distributif terhadap penjumlahan vektor. Ini saya sebutkan namanya, terhadap jumlah vektor, penjumlahan vektor. Nanti Anda ingat-ingat itunya. 2. Distributif terhadap penjumlahan skalar. Distributif terhadap jumlah skalarnya. Ingat bahwa skalar adalah operasi kali skalar ya. Jadi distributif terhadap penjumlahan skalar. Terus ketiga, distributif terhadap penjumlahan skalar. Ketiga, asosiatif terhadap perkalian skalar. Yang keempat, adanya nilai satuan satu ya, nilai satuan skalar, nilai satu, dimana 1 kali V sama dengan V untuk V dari anggota dari himpunan vektornya. V kecil anggota dari V besarnya, misalnya V adalah himpunannya. Nah, sifat ini harus kita hafal aja lah namanya ya. Hafalkan ini. Ini saya sebutkan nama, kalau di buku disebutkan operasinya. Sekarang komutatif gimana sih? Boleh penjumlahannya boleh dibalik. Asosiatif kurungnya boleh dipindahkan, pindah duluan ini. Unsur 0 ya tahu nolnya dari vektor. Kemudian inverse, ini udah kita kasih contoh. Distributif terhadap jumlah vektor gimana? Distributif terhadap jumlah skalar gimana? Asosiatif terhadap perkalian gimana? Coba. Distributif terhadap jumlah vektor berarti gini. Ya kan, ini kan perkalian skalar. Berarti skalar saya kalikan dengan vektor, misalnya V plus U vektornya. Jadi distributifnya gimana? Jadi sama dengan KV ditambah KU. Terus kalau terhadap perkaliannya terhadap jumlah skalarnya berarti K plus L kali V. Berarti sama dengan KV plus LV. Ya kan? Asosiatif KLV sama dengan KL kali V. Nah, ini dihafal ya. Udah, hafalkan dulu ini. Nah, nanti baru kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya.